Wing Chun 嚴文。Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia, tepatnya di topik bacotan seputar Wing Chun. Nah, sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman yang mungkin hari ini tanggal 27 Juni itu menunggu streaming video saya mengenai bacotan seputar Wing Chun. Tetapi karena saya pikir sulit untuk menjelaskan dan menunjukkan kalau misalkan saya harus online. Jadi dengan terpaksa saya membuatnya secara offline. Tapi mudah-mudahan apa yang ingin saya sharing pada malam hari ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, tema kali ini seperti biasa sebenarnya sih mengenai Siu Lim Tau lagi. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak bosen. Dan kemarin itu saya ada kiriman video ya dari saudara Ali Tatjusam ya. Mohon ya saudara Ali tolong diperbaiki kalau ejaan nama Anda saya salah mengeja gitu ya. Mas Ali ini mengirimkan video Siu Lim Tau dan beliau meminta saya untuk melihat dan kemudian menilai ya, juga kalau bisa sekalian diperbaiki, katanya seperti itu. Jadi saya membuat video ini ya, dan nanti saya tampilkan peragaan Siu Lim Tau dari Mas Ali itu sudah seizin pemilik video ya. Oke, kalau begitu tanpa panjang lebar kita langsung saksikan dulu video peragaan Siu Lim Tau oleh saudara Ali. Mari kita saksikan dulu video yang Mas Ali kirim, dimana seperti yang saya bilang tadi, beliau meminta saya untuk melihat ya Siu Lim Tau yang selama ini dia pelajari secara online melalui YouTube, dan salah satunya adalah konten-konten saya yang ada di YouTube ya, dimana Mas Ali bilang video saya ini memberikan banyak masukan-masukan kepada Wing Chun yang dia latih secara otodidak. Hanya saja kalau dilihat dari bentuk Siu Lim Tau yang ditunjukkan dari saudara Ali, tentunya ini bukan bentuk dari perguruan Wing Chun Harmony. Entah memang Mas Ali ini mengambil bentuk Wing Chun saya ya, maksudnya bentuk Siu Lim Tau yang saya peragakan, dan kemudian ada beberapa yang dirubah sama dia. Nah itu saya kurang tahu ya. Tetapi dari pergerakan perputaran pergelangan ya, itu udah pasti bukan versinya saya, karena versi saya tidak membuat perputaran pergelangan seperti itu. Di sini bukan bermaksud untuk mengkritik bentuk dari Siu Lim Tau yang diperagakan oleh Mas Ali ya, tetapi saya hanya akan memperbaiki hal-hal yang penting aja yang menurut saya memang harus diperhatikan oleh Mas Ali waktu berlatih Siu Lim Tau selanjutnya ya. Ada beberapa poin yang nanti saya jelaskan setelah teman-teman melihat video dari Mas Ali ini.
Nah, setelah teman-teman lihat video yang diperagakan oleh Saudara Ali mengenai gerakan Shu Lim Tao, bisa saya bilang bahwa gerakan dari Saudara Ali ini sudah cukup baik ya buat mereka yang belajar secara otodidak melalui YouTube ya tanpa ada pelatih secara langsung. Dan kebetulan sih katanya ya kata Saudara Ali ini beliau juga ada sedikit belajar dari konten-konten YouTube saya mengenai Wing Chun, juga mengenai pemahaman dari gerakan-gerakan Shu Lim Tao. Di video kali ini saya bukan untuk menyalahkan bentuk dari Saudara Ali ya, tetapi apa yang sudah Saudara Ali tunjukkan itu bisa tetap dipertahankan seperti itu ya, cuman ya tentunya harus terus dilatih ya. Tetapi ada beberapa poin yang ingin saya luruskan ya dari setiap gerakan yang ada di Shu Lim Tao, dan juga ada beberapa poin yang perlu saya tambahkan dari gerakan Shu Lim Tao karena saya melihat ada gerakan yang kurang ya dari video tadi yang ditunjukkan oleh Saudara Ali. Oke, kita langsung aja kita lihat. Jadi nanti seperti biasa pembahasan Shu Lim Tao itu saya bagi berdasarkan gerakan ya. Jadi semuanya ada 7 gerakan dalam Shu Lim Tao, jadi 7 bagian. Jadi nanti bentuk pertama sampai bentuk ke-7 nanti saya akan sebutkan biar apa yang saya jelaskan dengan pemahaman teman-teman semua itu bisa klop ya, bisa nyambung. Jadi nggak miskomunikasi. Ini adalah opening ya. Nah, kita ngomongin di sini dulu ya untuk gerakan kakinya dan posisi berdiri ya. Kalau dilihat dari video ini secara bentuk pembukaan gigi Kim Yong Ma-nya ya itu sudah oke ya, cuman karena ini dibuat dan saya tidak bisa melihat langsung, jadi saya tidak tahu nih posisi posisi lututnya ini sebenarnya dia meruncing tidak nih, posisi lututnya masuk ke dalam atau tidak nih ya. Nanti Saudara Ali boleh coba melihat sendiri ya posisi kakinya. Kalau dari ujung kakinya sih sudah oke ya kan, saya rasa ini sudah oke, sudah cukup oke. Nah cuman masalahnya ada kebiasaan orang walaupun ujung kakinya ini meruncing ya, dalam arti kata meruncing itu dia akan mengarah ke arah depan searah dengan centerline-nya dia, tetapi kadang ada orang yang lututnya tidak mau mengikuti ujung kaki ya. Jadi nanti Mas Ali, Saudara Ali tolong dilihat aja ya seperti apa. Kemudian untuk posisi pinggul dari video ini secara jujur sih saya tidak begitu terlihat apakah pinggulnya itu posisinya setengah duduk atau tidak ya. Tapi kalau dari saya lihat dari sini ini masih agak condong ke belakang pinggulnya ya. Tapi nanti Saudara Ali bisa dilihat lagi, dirasakan lagi ya pinggulnya seperti apa ya. Kalau untuk posisi tulang punggung sepertinya sudah tegak ya, bahunya pun kalau saya lihat sudah cukup relax ya. Gerakan selanjutnya ini adalah opening ya, dan ini masuk ke dalam gerakan pertama. Oke, dari gerakan pertama ini kita stop dulu. Dari gerakan pertama itu sudah bisa dilihat bahwa Mas Ali ini mungkin mengambil bentuk Shu Lim Tao dari salah satu master ya yang ada di YouTube, entah itu siapalah saya kurang tahu. Tetapi pastinya pergerakan
pergelangan yang dipraktekkan oleh Saudara Ali ini sudah bukan merupakan ciri khas dari Wing Chun Harmoni Indonesia, terutama dari bentuk Shu Lim Tao yang sering saya praktekkan. Perbedaannya simple ya. Buat saya pergerakan pergelangan itu hanya seperti ini saja. Kemudian ditutup, kemudian ditarik. Sedangkan dalam posisi videonya Mas Ali pada saat memukul, dia bergerak memutar seperti ini, tetapi kemudian diputar lagi. Jadi dia memutarnya begini. Ya, baru ditarik. Oke. Begini. Kemudian diputar lagi begini, ditarik. Ya, jadi mungkin ini sudah menjadi kebiasaannya Saudara Ali ya dalam melakukan Hyun Sao ya, perputaran pergelangan ya, dan bentuk perputaran pergelangannya sudah cukup bagus karena sudah dilakukan secara maksimal ya. Jadi kelihatan bentuknya, bentuk berputar dan kemudian ditarik ya, dan kembali ke dalam posisi mengepal, kemudian ditarik ke samping badan ya. Oke, kita lanjut lagi ke gerakan nomor 2. Tandanya sudah bagus. Ya, tinggal dilihat aja sama Saudara Ali apakah sikunya sekepal dari rusuk. Kalau udah sekepal dari rusuk itu sudah cukup. Kekurangan dari video ini cuman satu sih sebenarnya, angle kameranya ya. Saya nggak tahu angle kameranya ini posisinya, maksudnya kameranya ini posisinya di mana ya. Seharusnya sih ini berada di depan dada ya, setinggi dada, setinggi ulu hatinya Saudara Ali. Karena angle kamera ini maka nggak bisa terlihat detail. Jadi bisa dilihat dengan dua video sebenarnya, yaitu tampak depan sama tampak samping. Nah, itu yang harus dipahami sama teman-teman kalau misalkan memang ingin meminta masukan sama seseorang melalui video ya. Jadi harus ada tampak depan dan tampak samping. Jadi sehingga kelihatan. Tapi secara garis besar yang saya lihat dari Saudara Ali ini bentuknya sudah cukup bagus untuk gerakan keduanya ya. Untuk paksau di videonya Mas Ali ini harusnya sudah selebar bahu. Paksaunya itu dia segini ya kalau dari samping. Agak sedikit ke depan ya, bukan terlalu ke belakang seperti ini, tapi agak ke sini. Menurut saya itu sudah cukup oke lah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke nomor 3. Oke, di nomor 3 ini ada gerakan yang kurang, Saudara Ali. Ya, nanti Saudara Ali bisa lihat lagi. Ini kan bentuknya itu kan bentuk standarnya menyerupai bentuknya Shu Lim Tao yang diperagakan oleh Yip Man semasa masih hidup. Ya, saya taunya cuma dari video-video ya. Ya, bukan berarti saya pernah melihat guru besar Yip Man melakukan Shu Lim Tao, tetapi saya melihat dari video peninggalan beliau. Jadi bisa saya tunjukkan seperti ini. Jadi nomor 3 itu kalau Saudara Ali itu kan dia ke depan seperti ini. Nah, itu sebenarnya boleh aja. Kalau dari posisi dari saya punya bentuk itu di samping. Ya, ini di samping. Kemudian ke belakang, baru ini di depan. Ya, jadi ada bedanya. Pertama itu di samping, terus kemudian ini ke depan. Nah, dari sini itu tidak langsung naik ke atas, bukan langsung ke tansau. Dari sini ada posisi seperti ini, kemudian membuka, ya kemudian nutup lagi,
kemudian seperti ini, ya, jump saw, baru di sini adalah double tongue, jut saw, view saw, turun dan naik. Ya. Jadi dari posisi ini ke samping, ini dibuka setinggi ulu hati, dan ini bukannya memotong, tapi ini seperti push, ya, seperti ke depan, ya. Teman-teman bisa lihat tangan saya ke depan, bukannya dari atas ke bawah, ya. Jadi ini ke depan. Kemudian dari sini tuh double tongue, jadi tingginya adalah setinggi bahu, ini adalah sekepal sikunya dari tulang rusuk. Dari sini baru diputer, baru ditarik, ya, baru ditusuk. Ya, ini setinggi leher, setinggi inilah ya, kurang lebih. Oke, baru ini turun, baru ini naik. Kemudian dari sini langsung ditutup. Nah, itu bentuk yang kurang, ya, dari apa yang diperagakan oleh Saudara Ali. Ya, nanti Saudara Ali coba lihat lagi Shu Lim Tao yang seharusnya dari video yang dulu Mas Ali pelajari. Kita masuk nomor 4. Oke, ini nomor 4. Di nomor 4 tidak ada masalah, ya. Oke, tidak ada masalah. Cuman bedanya kalau Saudara Ali itu sesudah pak, ini balik ke tengah, sama seperti Shu Lim Tao nomor 2. Baru ini adalah samping. Ya, ke sini. Ya, setinggi ini, ya. Ke tengah. Kalau versinya saya itu adalah sesudah pak sao, ini akan lari ke samping, bukan ke tengah, tapi dia lari ke samping. Ya, larinya seperti ini, baru ini ke depan. Oke, pak sao lari ke sini, terus ini ke depan, dan tingginya adalah setinggi rahang, ya. Nggak masalah, bentuknya nggak masalah, ya, bentuknya nggak masalah, tergantung selera masing-masing, tetapi yang penting konsisten dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa pak sao-nya dari sini ke tengah baru ke depan berbeda dengan yang biasanya dari sini baru ke samping ke depan, ya, itu yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu nanti bentuk-bentuk yang tidak sama dengan bentuk Shu Lim Tao yang seharusnya itu sebenarnya menjadi ciri khas masing-masing orang. Sama seperti saya yang merubah bentuk pergelangan tangan, perputaran pergelangan tangan, ya, seperti konten-konten saya di Shu Lim Tao yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, itu menjadi ciri khas, dan itu ya, yang membedakan Shu Lim Tao yang kita latih dengan orang lain. Salah atau tidak itu tidak masalah, yang penting kita bisa bisa dipertanggungjawabkan, bisa mempertanggungjawabkan gerakan, dan kita tahu manfaatnya buat apa dan fungsinya buat apa. Gitu. Oke, kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini juga ada yang ingin saya jelaskan, karena ini ada yang cukup mendasar yang harus diperbaiki. Oke. Nah, yang harus diperbaiki dari nomor 5 ini, dari yang diperagakan oleh Saudara Ali, yaitu adalah posisi sudut saat kita tansau, kemudian kita melakukan pump. Kalau sudut tansaunya sesudah dari bawah naik ke atas, kemudian ini terlalu jauh, kita tidak ada trigger, artinya tidak ada posisi di mana kita untuk melontar siku untuk melakukan pump strike, ya. Jadi gini, pada saat dari bawah naik ke atas, ini memang posisinya adalah kita balik ke posisi tansau. Tansau itu ada sudut di sini, ya. Dan ini yang membuat kita bisa melakukan pump strike dengan melontar sikunya ke sana, dan tidak ada penarikan seperti ini. Kalau misalkan tansaunya terlalu jauh, kemudian kita memutar,
lalu kita melontar, itu tidak akan ada lontaran yang terjadi karena triggernya nggak ada. Karena ini udah terlalu jauh sudut tansaunya, ya. Dan kalaupun kita menarik, saya mengistilahkan dengan mengokang untuk mukul, itu akan terlalu lama, ya. Dan di sana menurut saya konsep pukulan 1-inch punch-nya nggak ada, ya. Menurut prinsip saya, ya nanti mungkin master Wing Chun yang lain atau guru-guru Wing Chun yang lain mungkin ada pandangan tersendiri, saya nggak tahu, ya. Saya kan hanya pelatih aja, saya bukan master di sini, oke? Ya, cuman yang saya yakini adalah ini adalah untuk memberikan lontaran. Sudut tansau yang awal ini adalah untuk memberikan ancang-ancang untuk melontar, karena sudut tansaunya yang sudah sedemikian rupa, ya, bukan terlalu jauh, ya. Nah, itu yang harus diperbaiki dari Saudara Ali, ya. Nomor 6 itu adalah Bong Sao. Oke. Di Bong Sao, ya, di sini kalau saya lihat, mari kita lihat sejenak sudut Bong Sao-nya. Oke. Kalau dari Saudara Ali, terlihat bahwa posisi pergelangan pada saat Bong Sao ini terlalu ke samping, ya. Kalau menurut saya, ya, versinya saya, pergelangan itu harus ada di tengah center line. Pergelangan tangan pada saat kita Bong Sao itu harus ada di center line. Patokannya di sana, ya. Jadi memang agak sedikit tricky untuk melakukan Bong Sao. Kemudian sudut Bong Sao yang perlu teman-teman ketahui adalah pada saat kita bong, siku ini setinggi bahu. Jadi ini nggak boleh naik. Kalau di sini sikunya lebih tinggi, itu yang seperti saya bilang, ini karena efek dari angle kameranya. Karena angle kameranya di sini, maka dia akan menyorot seolah-olah si siku ini lebih tinggi, ya. Yang tahu tinggi atau tidak, nanti Saudara Ali saat mempraktekannya kembali atau saat melatih Shuri Tao-nya kembali, ya, bisa dilihat apakah pada saat bong sikunya ini sudah setinggi bahu atau tidak. Yaitu patokannya, ya. Sehingga si ketiak ini nggak kelihatan, ya. Kalau di saya kan kameranya itu angle-nya itu setinggi muka saya, gitu loh. Jadi kelihatan di bawah ketiak saya nggak kelihatan, ya. Kalau di depan teman-teman itu nggak kelihatan ketiak saya, ya, karena angle kameranya adalah setinggi hidung lah, ya, bisa dibilang setinggi hidung saya. Tapi intinya ini setinggi bahu. Kemudian posisi siku itu harus lebih bawah daripada siku ini harus lebih atas dari posisi pergelangan. Dimana seperti tadi saya bilang, pergelangan ada di tengah-tengah, di center line. Oke. Nah, terus si jari, kalau versi saya tidak ada Bong Sao-nya ke depan, ya, seperti ini. Jadi tidak ada Bong Sao-nya itu ke depan searah dengan center line, tetapi jari-jarinya itu akan ke samping seperti ini. Bukan pula begini, bukan pula begini, ya. Bukan pula juga bukan begini, ya. Ini feel-nya nggak akan dapat, ya. Tetapi seperti ini, ya. Jadi jari-jari ini arahnya adalah ke bahu kiri dari lawan pada saat ada lawan. Oke. Jadi ini kalau dilihat ini memang melandai sudutnya, ya, melandai dan keluar. Kalau dari samping seperti ini, ya, sudut ini keluar, bukan 90, tapi ini di luar dari 90 derajat, ya. Kalau ke depan, ini ke depan jarinya, ya. Jadi segini cukup, ya, tingginya cukup segini. Nah, di bong.
ya. Bentuknya seperti ini. Nah, dari bong di gerakan nomor 6 itu adalah bergerak ke tansau. Bukan tansaunya itu ngebukanya ke samping, ke sana. Nah, bukan begini. Kalau di video Mas Ali saya lihat masih ke samping, masih nangkis ke sana. Jadi posisi tansaunya itu beda banget dengan nomor 2. Kalau nomor 2 kan tansaunya begini. Dari tengah ke depan. 5 pun sama, dari tengah ke depan. Ya, tapi kalau bong itu juga sama, ke depan. Bukan ke samping. Ya, bukan begini. Nah, bukan begini posisi. Tapi dari sini ini tetap di tengah terus ke depan. Ya, jadi dia ada pergerakan sikunya sedikit maju ke depan. Ya, tapi sudut tansaunya tetap sama dari bentuk nomor 2, ke 5 dan ke 6. Ya, termasuk nomor 3 juga. Oke. Nah, baru itu dilanjutkan ke palm strike ke arah bawah. Kemudian yang terakhir, menurut saya di sini di gerakan terakhir itu tidak ada sesuatu yang berbeda. Ya, ini sudah cukup bagus. Ya, nah, selesai. Ya, jadi nomor 7 menurut saya sudah oke. Ya, jadi tinggal dilatih aja. Dan perbaikan-perbaikannya yang tadi saya berikan, mohon Saudara Ali membuat catatan bahwa itu adalah versinya saya. Jadi bukan berarti itu mungkin Siu Lim Tao yang benar yang diperagakan oleh Jipan. Enggak. Saya nggak pernah bilang begitu. Itu adalah pemahaman Siu Lim Tao yang saya punya. Yang bukan siapa-siapa punya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kepada Saudara Ali. Ya, terima kasih juga sudah meminjamkan videonya untuk saya masukkan ke dalam suatu konten ya, dimana menjadi bagian konten dari Wing Chun Harmoni Indonesia di YouTube. Ya, silakan Saudara Ali nanti perbaiki Siu Lim Tao-nya sesuai dengan arahan yang sudah saya berikan. Juga buat teman-teman yang lain yang kalau misalkan memang ingin meminta meminta masukan mengenai Siu Lim Tao yang kalian punya, atau Chum Kiu, atau Byuji, atau boneka kayu, atau mungkin drill latihan kalian bersama teman di rumah, silahkan buat video lalu bisa kirimkan ke saya ya. Tetapi tentunya buat videonya yang bukan yang asal ya, dalam arti kata bukan cuman buat gaya-gayaan, tetapi memang tujuannya baik, tujuannya memang teman-teman mau improve ya. Dan juga sebelum saya akhiri, kebetulan saya nanti bulan depan itu akan mengadakan kelas online secara reguler ya, itu setiap Jumat jam 7 sampai jam 9 malam ya, dan saya pakai Google Meet ya. Kalau misalkan teman-teman paham atau teman-teman belum tahu tentang Google Meet, silakan di searching dulu di Google apa itu Google Meet. Nah, boleh langsung WA saya untuk register, dan saya menetapkan biaya online sebesar 150 per bulan ya. Jadi 150 ini untuk 1 bulan, karena kita nanti akan latihan online-nya rame-rame dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya. Entah itu ada yang di Jawa, entah itu ada yang di Bali, entah itu ada yang Kalimantan dan lain sebagainya ya. Nanti tinggal register ke saya, biayanya ditransfer via BCA. Nanti boleh tanya nomor rekening saya berapa melalui WhatsApp. Kemudian tentunya nanti yang kelas online ini ada sertifikat ya, tetapi kemungkinan setelah 1 tahun latihan ya, sama seperti kelas reguler saya punya. Terus juga
yang kelas online ini dari 150.000 per bulan itu teman-teman bisa bawa satu orang nanti pada saat latihan drill ya. Teman-teman bisa bawa satu orang nemenin kalian untuk latihan online bersama saya. Itu satu orang ya. Jadi kalian bisa berpasangan ya. Tapi untuk awal-awal kalian latihan cukup seorang diri aja dulu. Kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan, dan begitu masukan saya terhadap video yang dikirim oleh Saudara Ali. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat Saudara Ali dan juga buat teman-teman yang menonton video saya kali ini. Oke, jadi saya cukupkan bacotan seputar Wing Chun. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, dan saya pasti akan selalu menjawab, mereplay ya pertanyaan atau komentar dari teman-teman. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.